Oke, yang keempat adalah time interest earn, merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Di sini merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Jadi di sini adalah untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar biaya bunganya. Sudah berapa kali di sini perusahaan membayar biaya akan bunga. Oke, semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor. Demikian pula sebaliknya, apabila perusahaan rasionya rendah, maka di sini dikatakan pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunganya juga akan rendah. Untuk rumusnya ada dua. EBIT ini adalah earn before interest tax dibagi biaya bunga, atau kita bisa menggunakan EBT ditambah biaya bunga dibagi biaya bunga atau interest. Ini adalah contohnya. Nah, di sini datanya ada di sini. Oke, nanti silakan kalian lihat EBIT-nya berapa. Nih. Oke, ini EBIT-nya, ini EBT-nya. Oke ya, sudah jelas ya. Sehingga untuk tahun 2005 itu time interest earn-nya 10 kali, sedangkan untuk tahun 2006 7,6 kali. Bila rata-rata industrinya 10 kali, maka di sini perusahaan untuk tahun 2006 dikatakan kurang baik karena di bawah rata-ratanya. Oke, selanjutnya fixed charge coverage di sini itu menjelaskan mengenai rasio yang dilakukan perusahaan apabila mendapatkan utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewanya. Nah, untuk mencari fixed charge coverage ini rumusnya adalah EBT atau earn before tax ditambah biaya bunganya ditambah kewajiban sewa atau lease dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewanya. Contohnya sekarang contoh perhitungannya. Nah, di sini contohnya itu diambil tetap ya pada bab 4 analisis rasio. Nah, langsung saja pada tahun 2005 ditambahkan semuanya antara EBT plus biaya bunganya dan kewajibannya. 1.650 ditambah 180 ditambah 40 dibagi dengan biaya bunga dan kewajiban sewa sehingga didapatkan 8,5 kali. Sedangkan untuk tahun 2006 ini dibulatkan menjadi 12 kali untuk mempermudah perhitungannya, untuk mempermudah kita bisa menganalisnya. Bila rata-rata industrinya untuk fixed charge coverage 10 kali, maka pada tahun 2005 ini dikatakan kurang baik karena di bawah rata-rata, sehingga menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Sedangkan untuk tahun 2006 ini dikatakan baik karena di atas rata-rata, sehingga mempermudah perusahaan untuk memperoleh pinjaman pada pihak lain, pada kreditor. Nah, di sini kita bisa melihat hasil pengukurannya ya, sesuai dengan perhitungan yang awal tadi. Untuk debt to asset ratio itu pada tahun 2005 maupun 2005 dia lebih tinggi dibandingkan rata-rata industrinya. Sehingga di sini dikatakan kurang baik karena perusahaan menilai utangnya lebih tinggi. Sehingga nanti kalau ada pinjaman lagi pada pihak bank, maka di sini perusahaan sangat sulit membayar kewajibannya. Makanya dia lebih tinggi dari 35%. Kemudian untuk debt to equity ratio, nah, perusahaan yang dibiayai oleh hutang sebesar 91% untuk debt to equity ratio tahun 2005 maupun tahun 2006. Kemudian
time interest earn. Nah, untuk time interest earn ini pada tahun 2005 10 kali. Di sini dikatakan baik ya, karena sama-sama dengan standar industrinya. Untuk tahun 2006 dikatakan kurang baik, karena dia di bawah standar industri. Oke, cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan lagi mengenai isi materi rasio solvabilitas, bisa kita diskusikan bersama di grup Telegram. Kalau lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.